Dan sudah ada bersama kami anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lee. Halo, selamat malam, Pak Alvin. Ya, koreksi saya mantan ya, saya sudah pensiun dari Ombudsman. Oke, mantan. Oke, mantan anggota. Oke, maaf ya Pak ya. Pak Alvin, ini menyikapi adanya kebijakan dari pemerintahnya membatasi pintu masuk baik migran WNA ataupun WNI ke Indonesia ini hanya 2 bandara saja. Tanggapannya seperti apa Pak? Saya menyambut baik ya pengetatan gerbang masuk ke Indonesia, tidak hanya udara tapi juga perbatasan darat dan juga laut. Ini untuk mengendalikan agar kita jangan sampai kebobolan lagi varian-varian baru dari COVID-19 yang dibawa masuk dari negara lain. Seharusnya langkah ini dilakukan sudah sejak beberapa bulan yang lalu, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi sebelumnya ini anggota Komisi 5 DPR RI ini sempat mensurvei seperti itu. Ternyata masih beberapa bandara yang infrastrukturnya sebenarnya belum siap kalau misalkan Indonesia ini membuka pintu gerbangnya. Nah ini seharusnya seperti apa? Apakah tetap nekat melanjutkan untuk dibuka atau mempersiapkan ataupun mematangkan infrastruktur dari bandara itu sendiri agar para migran yang tiba ke Indonesia ini bisa dikarantina secara maksimal seperti itu Pak? Ya saya kira bukan hanya infrastruktur di bandara ya, tapi justru kita harus proaktif sebelum calon penumpang itu masuk pesawat ataupun kapal ataupun bus menuju Indonesia, itu informasinya harus sudah disampaikan kepada imigrasi negara-negara sahabat. Jadi yang tidak memenuhi syarat sudah langsung dicegah. Jadi tidak hanya di bandara kita atau di pelabuhan kita. Kemudian juga sekarang dengan peraturan yang baru, kalau untuk udara itu kan hanya di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Samratulangi Manado. Betul. Itu yang masuk juga wajib melakukan PCR, kemudian karantina. Betul. Nah, harapan saya adalah proses ini betul-betul diawasi, di peraturan ditegakkan secara konsisten, namun juga tetap memberikan kenyamanan bagi yang memang mempunyai persyaratan masuk ke Indonesia. Baik. Demikian. Baik, Pak Alvin, tapi sempat ada penemuan bahwa untuk tes PCR di dalam negeri untuk di Indonesia yang sendiri ini masih sangat kurang. Nah, otomatis kan akan banyak kerumunan seperti itu yang tercipta pada saat migran datang ke Indonesia. Nah, ini seharusnya antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini seharusnya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau untuk penerbangan ya, kita khususnya penerbangan di bandara itu kan untuk penerbangan internasional sebelum pesawat itu datang ke Indonesia kita sudah tahu penumpangnya berapa. Nah, itu sudah bisa disiapkan untuk PCR-nya berapa counter untuk sekaligus dilayani, misalnya sekaligus melayani bisa 5-10 counter ya. Sehingga kalaupun penumpang itu 200-300 kita antrinya tidak terlalu lama. Dan juga disediakan tempat antre yang nyaman, yang terkendali, tidak berkerumun. Dan yang lebih penting adalah biayanya itu adalah biaya standar, jangan lebih mahal daripada biaya-biaya di luar, karena bagaimanapun bandara maupun pelabuhan kita ini adalah wajah pertama yang dilihat oleh tamu-tamu kita dari negara lain. Betul, tapi Pak Alvin idealnya itu kan untuk mendatangkan ataupun untuk membuka pintu gerbang seharusnya pemerintah ataupun negara tempat tujuan ini menyediakan tempat untuk isolasi mandiri karena pada saat tiba selain di PCR ini kan harus isolasi mandiri terlebih dahulu nih. Sedangkan untuk di 2 lokasi yaitu di dekat Bandara Soekarno-Hatta ataupun Samratulangi ini juga tadi sempat sebelumnya kami berbincang masih kurang. Nah ini seharusnya apakah memang disediakan dari pemerintah sendiri atau dari migrannya sendiri langsung ya sudah sadar diri kami akan mengisolasi di secara mandiri seperti itu. Ini seharusnya seperti apa Pak? Tidak begitu ya. Pemerintah sudah menunjuk hotel-hotel sebagai tempat karantina. Dan itu sudah disiapkan persyaratannya.
kemudian prosedurnya, dan juga tanggung jawab dari hotel itu sendiri. Terutama di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta itu cukup banyak hotel-hotelnya yang ditunjuk. Demikian juga di Manado juga sudah ditunjuk berdasarkan perkiraan jumlah penumpang yang akan masuk. Oke, lantas menurut pendapat Pak Alvin, dampak aturan baru pada kemajuan industri penerbangan sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini memang untuk internasional ini kita harus ekstra hati-hati ya. Dan bukan hanya Indonesia. Di Indonesia ini saya nilai kita masih cukup longgar. Karena untuk karantina ini tidak sampai 14 hari. Betul. Di negara-negara lain 14 hari, bahkan ada yang 21 hari. Kita masih tergolong longgar. Memang kalaupun kita buka sekarang, ini juga penumpang dari internasional jumlahnya juga belum banyak. Karena mereka sendiri juga di negara asalnya juga banyak peraturan. Mereka juga masih was-was untuk bepergian. Terutama seperti Indonesia ini kan baru saja kita melandai. Betul. Belum tentu ini akan terus melandai. Nanti kalau meledak lagi, saya kira para tamu ini juga masih akan melihat dulu konsistensi kita bagaimana. Nah ini ibarat makan buah si malakama seperti itu Pak. Indonesia memang mulai melandai, tapi contoh kecil negara tetangga kita Singapura ini kasus positifnya melonjak. Sedangkan Singapura sendiri ini tidak menerima WNA yang masuk seperti itu. Nah ini kalau misalkan berkaca seperti negara Singapura, apakah memungkinkan amit-amit misalkan Indonesia ternyata tertular virus varian baru corona dari negara asing seperti ini seharusnya seperti apa antisipasinya Pak? Ya, saya kira ini yang dilakukan pemerintah ini kan langkah pencegahan ya. Kita sudah pernah kebobolan varian Delta dari India kebanyakan ya yang membawa itu. Sekarang ada varian New, makanya pemerintah mempersempit gerbang masuk Indonesia terutama dari udara. Yang saya khawatirkan bukan hanya udara, tapi justru yang dari laut dan dari darat. Betul. Nah, ini yang kita perlu terus perketat, jangan sampai kita kebobolan lagi. Memang saya juga memperhatikan seperti Singapura dan Malaysia yang awalnya sempat terkendali bagus, belakangan ini terus meningkat. Bahkan Singapura yang tadinya sehari di bawah 100, sekarang sudah mencapai 1.000 kasus sehari kan. Nah ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak lengah, terus waspada, dan sangat selektif siapa yang kita perbolehkan masuk ke Indonesia. Itu pun setelah masuk kita perlu selalu melacak pergerakan mereka. Saya tidak yakin aplikasi Peduli Lindungi ini cukup efektif untuk pelacakan terutama bagi warga negara asing. Karena warga negara asing untuk input Peduli Lindungi bagaimana? Kan masukannya kan harus KTP ya? Bukan nomor paspor. Iya. Kemudian data vaksinasinya juga vaksinasi bukan di Indonesia, vaksinasinya di luar negeri. Betul. Betul. Jadi kita masih perlu meningkatkan mekanisme pengawasan kita dan juga pelacakan. Berarti untuk sistem tracking dari WNA yang tiba ke Indonesia ini bisa dibilang ini masih minim ya Pak ya? Masih sangat minim dan juga ini saran saya untuk pengembang aplikasi Peduli Lindungi ini juga untuk mengakomodir WNI warga negara Indonesia yang lama bekerja atau belajar di luar negeri pulang ke Indonesia. Mereka kan juga vaksinasinya bukan di Indonesia. Betul. Jadi ketika dicek nggak ada itu data vaksinnya di sana. Ini harus ada jalan keluarnya karena sebenarnya mereka sudah divaksinasi, tapi karena vaksinasinya tidak di Indonesia, ini belum dapat terlayani oleh aplikasi Peduli Lindungi. Oke, berarti aplikasi ini juga harus segera diupdate seperti itu ya untuk menunjang program pemerintah yang membuka gerbang masuk WNA untuk masuk ke Indonesia. Tapi Pak Alvin, ini menurut Anda alasan pemerintah hanya membuka 2 bandara hanya di Bandara Soekarno-Hatta dan Samratulangi, ini kira-kira pertimbangannya seperti apa? Kenapa harus Soekarno-Hatta dan Samratulangi? Kenapa tidak bandara yang lain? Iya, kalau bandara internasional itu harus ada yang dibuka karena
tidak hanya WNA yang masuk, ya WNI yang pulang ini kan juga harus ada gerbangnya kan. Kemudian juga untuk kargo. Soekarno-Hatta jelas itu bandara terbesar di Indonesia. Betul. Dan itu menjadi hub untuk penerbangan lanjutan dan sebagainya, pilihannya banyak. Nah, pilihan Manado ini juga membuat saya heran. Kenapa Manado? Kenapa bukan Denpasar? Kenapa Pak Alvin? Atau Makassar? Ya ini, karena Manado itu kan untuk penerbangan lanjutannya sangat terbatas. Berbeda dengan Denpasar. Betul. Ya. Dan fasilitas untuk penginapan, untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya kan Denpasar ini sudah lebih siap menghadapi traffic internasional. Demikian juga fasilitas kargonya. Nah, saya juga heran kenapa Manado, kenapa bukan Denpasar gitu. Oke. Ini saya kira yang bisa menjawab adalah pemerintah. Oke. Berarti dari Pak Alvin saja sendiri ini masih bingung ya sebagai salah satu pengamat transportasi kenapa Bandara Samratulangi yang dipilih pemerintah, dan semoga untuk kebijakan pemerintah ini sendiri ini bisa dikategorikan tepat ya, karena sudah terlanjur 2 pintu gerbang bandara di Indonesia sudah dibuka, dan semoga ini baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang datang ke Indonesia ini jauh ataupun tidak terpapar virus corona. Terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Bicara, Pak Alvin. Salam sehat. Terima kasih. Selamat malam.